Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans One Punch Man silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah berakhirnya season 2. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man revisi chapter 111 bagian kedua versi Read OPM. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 111 bagian kedua ini adalah lanjutan cerita setelah Atomic Samurai yang berhasil mencegat Black Sperm dalam mengejar Tario. Dan kali ini bentrokan pun terjadi. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene kita ditunjukkan Atomic Samurai yang sedang berhadapan dengan Black Sperm. Dengan sombong Black Sperm bertanya kepada Atomic Samurai. Pendekar pedang itu mencoba menebasnya apa mau cari mati. Namun dengan percaya diri Atomic Samurai menjawab jika sang pahlawan keras kepala berhati baik Atomic Samurai telah tiba. Dengan perkenalan itu Black Sperm menyadari ternyata pendekar pedang yang sedang berada di hadapannya inilah pahlawan yang bernama Atomic Samurai. Namun bagi Black Sperm penampilan dari Atomic Samurai tidak sehebat yang pernah dibicarakan Gyoro. Black Sperm menambahkan jika dia sudah lama menunggu pahlawan kelas S itu dan dia sudah sangat bosan. Black Sperm berharap Atomic Samurai akan dapat menghiburnya. Akan tetapi Atomic Samurai menanggapi jika dia merasa tidak punya urusan dengan monster cebol hitam satu itu. Namun dengan tampang wajah yang mengerikan, Black Sperm merasa jika Atomic Samurai telah meremehkannya. Lalu secara mengejutkan tubuh Black Sperm yang kecil itu dapat mengeluarkan sebuah tangan raksasa berwarna hitam dan berotot. Black Sperm kembali lagi bertanya, apakah Atomic Samurai meremehkannya? Dengan percaya diri si Atomic Samurai menjawab jika dia merasa akan dapat mengalahkan monster cebol itu dengan mudah. Lalu Black Sperm mencoba memukul Atomic Samurai dengan tangan besarnya itu. Wush! Namun dengan sigap Atomic Samurai langsung menebas tangan raksasa tersebut. Sering! Dan akhirnya tangan raksasa milik Black Sperm terpotong dengan mudahnya. Atomic Samurai berkata jika dia sudah melewati berbagai macam pertempuran. Dan monster seperti Black Sperm yang mana bisa berubah menjadi raksasa, dia sudah pernah menebas monster seperti itu berkali-kali. Dan Atomic Samurai sudah merasa terbiasa dengan hal tersebut. Namun secara mengejutkan dari belakang Atomic Samurai, potongan tangan raksasa yang pahlawan ahli pedang tebas barusan dapat tumbuh membesar seperti gumpalan raksasa dan hidup sendiri. Meski tidak tersambung dengan inti tubuh Black Sperm. Kalau Mimin lihat nih, kemampuan monster cebol hitam satu ini tuh mirip kayak amuba yang bisa membelah diri gitu guys. Atomic Samurai cukup terkejut. Ternyata monster yang ada di hadapannya ini adalah salah satu tipe monster yang dapat membelah diri. Dan monster yang seperti itu adalah monster yang sangat menyebalkan bagi Atomic Samurai. Black Sperm menanggapi perkataan dari Atomic Samurai. Dia merasa kalau Atomic Samurai itu adalah orang yang bodoh. Sambil mengeluarkan beberapa kepala dari tubuhnya, Black Sperm berkata jika Atomic Samurai berpikir masih bisa menang itu suatu kemustahilan. Karena Black Sperm adalah sekumpulan dari dirinya yang terbentuk menjadi satu kesatuan. Tidak peduli seberapa banyak Atomic Samurai memotong dan menebasnya nanti, bagaimana Atomic Samurai menyerang dan menghancurkannya berkeping-keping sekalipun, Black Sperm akan tetap dapat membelah diri. Namun tanpa pikir panjang, pendekar pedang kelas S itu langsung menebas Black Sperm dengan cepatnya. Sering! Seketika kepala Black Sperm yang banyak itu langsung terpotong secara horizontal. Atomic Samurai menjawab jika Black Sperm lah yang sebenarnya bodoh. Karena bagi Atomic Samurai untuk bisa menang, dia hanya perlu menghujani si monster dengan tebasan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Black Sperm yang seperti gumpalan raksasa itu menantang Atomic Samurai untuk mencoba membunuhnya kalau bisa. Dan Black Sperm akan membuat Atomic Samurai menangis menyesali perbuatannya. Lalu, sering, Atomic Samurai langsung menebas tubuh Black Sperm yang berbentuk gumpalan raksasa itu dengan begitu cepatnya. Tidak sampai di situ,
Atomic Samurai melanjutkan tebasannya dan membuat potongan dari gumpalan milik Black Sperm menjadi lebih kecil lagi. Sering, membuat tubuh dari Black Sperm terpotong-potong begitu banyak sampai berukuran amat sangat kecil. Akan tetapi secara mengejutkan dari potongan kecil itu, semuanya tumbuh dan berubah menjadi Black Sperm. Lalu mereka semua berusaha mengepung Atomic Samurai. Namun dengan cepat Atomic Samurai kembali menebas semua tubuh Black Sperm yang tubuh itu menjadi potongan yang amat sangat kecil. Tapi lagi-lagi potongan kecil itu tumbuh dan berubah menjadi Black Sperm lagi. Dan mereka kembali mencoba mengepung pahlawan kelas S peringkat 4 itu. Dan kembali lagi dengan pedangnya Atomic Samurai menebas semua pasukan Black Sperm yang mengepungnya. Hal tersebut terus berulang lagi dan lagi seperti tidak ada akhirnya. Mirip seperti suatu keputusasaan yang tiada akhir. Lalu sampailah pada momen dari tebasan yang Atomic Samurai perbuat membuat Black Sperm memenuhi seluruh lokasi dari tempat pertarungan mereka. Dengan tatapan yang sangat mengerikan, Black Sperm berkata jika semua telah berakhir dan ini akan menjadi kuburan untuk Atomic Samurai. Duak! Salah satu Black Sperm berhasil memukul tubuh Atomic Samurai, bahkan sampai membuatnya terpental. Si Atomic Samurai terkejut. Menurutnya bahkan setelah membela diri dengan begitu banyaknya, monster ini masih mempunyai banyak sekali kekuatan yang belum dikeluarkan. Dalam benaknya, Atomic Samurai mulai menyesal karena dia sudah salah memperhitungkan kekuatan yang musuh miliki. Otomatis hal itu akan menjadi sangat gawat karena jumlah mereka amat sangat banyak. Lalu para pasukan Black Sperm itu langsung mengeroyok Atomic Samurai tanpa ampun. Das. Para gerombolan Black Sperm terus memukuli Atomic Samurai tanpa henti, bahkan sampai membuat tubuh dari pahlawan pendekar pedang kita satu ini seketika langsung bermandikan darah. Das. Dan akhirnya Atomic Samurai tersungkur sambil memuntahkan banyak darah setelah menerima begitu banyak pukulan telak, dan tak ada satupun yang mampu dia hindari. Untuk pertama kalinya juga kita diperlihatkan pahlawan kelas S, sang pendekar pedang terkuat, bisa tidak berdaya menghadapi seekor monster. Para pasukan Black Sperm itu berkata jika percuma saja kalau mau menyerangnya, apalagi bermimpi mau menang. Black Sperm menyarankan kepada Atomic Samurai untuk menyerah saja, karena untuk orang seperti Atomic Samurai, Black Sperm adalah lawan yang sangat merepotkan. Black Sperm menambahkan jika apa yang Gyoro pikirkan tentang mencocokkan kekuatan lawan adalah ide yang sangat brilian. Akan tetapi, sepertinya Atomic Samurai masih tidak mau menyerah begitu saja. Lalu dengan pangkal pedangnya dia memukul lantai dengan begitu keras. Duak! Dan tiba-tiba atap dari lokasi pertempuran mereka langsung terpotong-potong dengan begitu cepatnya. Sering. Si Atomic Samurai mencoba menyerang pasukan Black Sperm itu dengan reruntuhan bangunan sambil berkata, "Terkuburlah." Para gerombolan Black Sperm itu pada terkejut, seakan tidak percaya jika pahlawan yang sudah mereka pukul sampai babak belur seperti itu masih bisa menyerang. Lalu potongan atap tersebut menjatuhi gerombolan Black Sperm dan bagaimana kelanjutan cerita dari pahlawan pendekar pedang terkuat kita satu ini? Apakah gerombolan Black Sperm sebanyak itu akan dapat dikalahkannya hanya dengan reruntuhan atap yang Atomic Samurai buat? Sayangnya, scene revisi manga One Punch Man chapter 111 bagian kedua telah berakhir. Oke guys, itu tadi review revisi manga One Punch Man chapter 111 bagian kedua yang ending scene-nya memperlihatkan Atomic Samurai yang dihajar habis-habisan oleh gerombolan Black Sperm. Meski sudah terluka parah dan mengeluarkan banyak darah, Atomic Samurai masih mencoba melancarkan serangan kejut sampai membuat Black Sperm terpojok. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya, supaya kamu selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang.
Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga One Punch Man selanjutnya, and see you next time.